di Melbourne, lagi menunggu Lucy Wiryono untuk masuk. Nah, itu dia Lucy. Oke. Dan hari ini kita akan ngobrolin dan menilik luka-luka di masa lalu. Nanti kali panas ya Nek gitu, cuman ya oke aja sih, tapi ya ini hari ini lagi cerah banget, matahari lagi keluar, terus udah gitu udara juga nggak terlalu panas, mungkin belum ya ntar siangan gitu. Tadi gue ngecek 25, suhunya 26, oke lah. sekarang. Sekarang Kalau siang ntar berubah jadi 37 dong. gue tapi pas yang mau berangkat itu juga gitu Mel, jadi Kan? pas berangkat tanggal, kan gue berangkat tuh kemarin tanggal 3 ya, tanggal 3 Juli itu hujan deras parah, itu pokoknya yang Jakarta lagi banjir gara-gara hujannya lama banget. Nah itu tuh gue lagi lagi ke airport tuh. Waktu take off hujan nggak? Enggak, alhamdulillah udah enggak. Terus udah gitu nyampe di airport juga, gue kan anaknya parnoan ya, gue tuh anaknya jadi kalau misalnya flightnya gue pasti ada di airport. Kalau internasional itu 3-4 jam sebelum waktu gue berangkat gue udah nyampe, Bo. Oh lu gitu. Kalau gue sih baju mepet, Bo. Nggak bisa gue, apalagi kalau internasional. Kalau internasional kan ada security check, terus udah gitu ada macam-macam kan gitu. Udah gitu kan kelas ekonomi, Kak. Iya. Kagak bisa, kecuali gue naik bisnis ya. Kalau bisnis tuh gampang lah gitu, lebih gampang. Kalau misalnya ekonomi kan enggak. Gue tuh ngebit, Bo. Ngebit untuk upgrade kan ke bisnis kan. Dapat gue lulus. Dapat. Terus Jadi gue iseng doang gitu. Gue tuh gak pernah ngebit sebelumnya. Gue tahu dari adik gue si Nana. Nana tuh pernah ngebit. Terus dapat juga waktu dari London apa lupa deh, pokoknya ke Jakarta itu ngebit tuh apa ya bahasa Indonesianya, apa lu? ya nawar sih gitu. Nawar, Memang iya. kayak lelang gitu kan sebenarnya, lo Lelang. mau nambah berapa gitu kan. Dilelang kan sama si Garuda karena mungkin ada sisanya gitu kan. Ngebit terus akhirnya dapat dia. Harganya memang jauh, Bo, dibandingin kalau kita bayar langsung bisnis kelas gitu. Itu kalau ke Australia bisnis kelas itu let's say nambah, bisnis kelas Australia 60 ya kali ya. Iya. Ya 60-an, 60-70 ya. Itu tuh harga tiket kita ekonomi aja kan kemarin di 15-14 ya. Iya. Ya kan. Nah, gua ngebit itu dapat di 8 juta, Bu. Lumayan banget kan satu orang. Ih, oke Tapi- banget. Oke banget, tapi ngebit baliknya itu karena mungkin lebih peak season di 14 juta satu orang. Jadi gua ngebit suara gua kan jauh ya. Coba suara gua Ini jauh. apartemennya. Ntar gue cerita lagi nih sebelum Kohen naik ya. Ngebit udah dapet, udah tuh ya. And then ternyata si kartu kredit gue karena udah bayar si ini nih, si Airbnb, agak cukup say. Cakep banget dah, cakep banget. Akhirnya lost, gue isi, dia bilang kalau misalnya lo pengen tetap ngebit, lo isi lagi kartu kredit lo atau pakai kartu yang lain. Gue isi dong cepet Bo. Ternyata kayaknya udah dapat orang lain, kagak dapet lah kita. Gue buat pulang nanti ke Jakarta. Anyway, kan gue udah excited banget dan gue ngobrol-ngobrol sama Lucy kan. Kalau Lucy tuh tipe, kalian tipe mana guys? Kalau Lucy itu tipe anak hotel, anak service apartment. Gue bilang, gue Airbnb lu mah, kata gue gitu kan, bener gak? Udah gitu, gue tuh very excited sama si Airbnb ini. Harganya sih kalau dibandingin sama Airbnb tempat-tempat gue yang biasanya gue di CBD, itu ini lebih tinggi harganya. Dengan pemikiran karena kan gue bilang dulu kan, winter kayaknya dingin banget, dalam mungkin gak keluar, mungkin banyaknya di apartemen. Ternyata juga dinginnya kayaknya lebih dinginan tahun lalu deh, gak terlalu dingin Bu tahun ini. Enggak, emang gak terlalu dingin. Ya kan? Terus baju gue yang layer-layer, gue nyesel dah tuh kan gue kagak bawa baju tipis-tipis ya kan? Ember. Udah bawa heat tech apa segala macem, gue juga kan gitu. Pas di sana kok panas juga gitu ya. Maksudnya buat kita orang Jakarta tuh yang mengharapkan kayaknya dingin banget apa segala macam. Enggak biasa. Apalagi di Melbourne masih lebih dingin daripada di Sydney, Mel. Di Sydney kemarin, bahkan yang kemarin gue ngirim ke lo kan gitu. Jadi aku tidak ada foto-foto di sosial media, tapi gue japri ke Melanie, lagi di mana? Lagi di pantai nih, Pak, ya kan gitu. Lucy sih paling private, gila deh, gila.
nggak ada nggak ada soalnya lagi di mana itu lagi gue lagi bener lagi di pantai Mel gitu, lagi panas lagi apa gitu kan, kita lagi main gitu. Jadi emang seharian yang gue kirim kalau itu kita bener-bener kita ke Bondi Beach, terus kita makan siang sampai sore tuh jalan-jalan segala macam, udah di sekitar situ aja bengong-bengong gitu kan. Terus udah gitu ya ngeliatin orang-orang pada gila, ini anak-anak banget ya. Yang gue iri adalah Mel, aduh, kan gue selalu kalau di tempat-tempat di luar negeri ya gue ngeliatin air visual, kualitas udara Oh, oke. enak banget Bo gitu. Iya. Hijau terus kita selama di Australia gitu. Dan gue tuh bukan tipe-tipe orang yang ada masanya gue komplain tentang kebijakan pemerintah apa segala macem gitu ya. Cuman pas hal yang paling gampang aja, udara ya, itu kita tuh susah dapetnya. Jadi kayak sedih banget tau nggak? Begitu pulang tuh beratnya adalah, pasti tahu deh kalau teman-teman misalnya lagi pada liburan, alah ya karena liburan di negara orang mah enak segala macam gitu. Iya betul, kalau kita pindah ke sana juga belum tentu enak. Tapi hal yang paling dasar buat kita mama-mama ya gitu, ngeliatin anak-anak kita bisa menghirup udara yang sebersih itu, paru-parunya tuh nggak tersiksa gitu. Begitu lo masuk ke dalam Jakarta lagi, akinya tuh air visual quality-nya 132. Di Sydney 9, di Melbourne 11. Kebayang gak sih gitu? Gue nggak minta apa-apa deh gitu, tapi yang bikin balik ke tanah air udara aja kita tuh susah, Bo. Sedih kan? Setuju banget. Apalagi lu tahu kan, gue sih kemarin sempat lama nggak main sama lu ya, Lus. Ya. Kan anak gue yang kedua itu, dia dari umur berapa ya? Mungkin umur toddler ya. Kita selalu punya problem sama pernafasan. Ya, iya lo cerita kan? Asma, ya asma segala macam. Oh, gue tuh melewati banyak sekali dokter di Indonesia, minum obat nonstop lus, sampai gue tuh sampai tiap dia ada masanya, dia tuh kalau lagi batuknya nggak berhenti, konsisten terus sampai badannya habis, sampai kurus banget. Karena kan batuk capek ya, Bo. Iya. Uap terus pakai semprotan yang buat orang asma itu kan ada steroidnya, Iya. mulutnya hancur, lidahnya pada sariawan segala macam gitu, sampai ada masa-masanya tuh kalau dia udah mulai batuk yang konsisten terus gitu, kepala gue bisa migrain setengah nggak berhenti, stres gue. Aduh. Nah, sampai akhirnya wah itu gue bener-bener luar biasa stres sih ngeliat anak tuh ibaratnya mau ke dokter mana lagi gitu ya kan. Ini kasihan banget gitu, dia konsumsi obat mulu kan? Asli badannya tuh kurus, tau gak lu kalau telanjang anak gue sampai sininya tuh rangka-rangka tulang-tulangnya tuh kelihatan semua, sedih banget. Gue ngobrol sama si Saskia Adiameka. Saskia tuh juga anaknya keluar masuk ICU tuh, sama juga ini juga apa namanya asma juga. Oke. Ya, jadi akhirnya gue itu mulai sering kalau tiap gue ke Bali lagi untuk nge-MC, gue bawa tuh Courage. Ya, untuk ngebersihin lah gitu ya. Terus ke Australia nih gue bawa supaya dia ngebersihin ini deh, ya orangnya. Jadi emang kayak dari lahir ada orang yang kuat ya, ada orang yang gak kuat gitu loh. Ya puji Tuhan sih sekarang ya ini kita bawa terus kayak gini ngirup udara. Emang sih menurut gue salah satu yang bikin iri adalah langit yang biru, Makan. udara yang bersih, dan taman-taman bermain yang mumpuni untuk anak-anak. Bener. Kemarin tuh waktu, jadi anak gue tuh yang paling kecil, dia kan seneng banget ke Jepang. Karena kalau ke Jepang tuh banyak perintilan yang dilihat apa segala macam. Terus udah gitu, emang kita tahun ini memilih untuk liburan ke Australia. Dan aku bilang gitu, ini akan beda loh kalau misalnya kita jalan-jalan ke Jepang sama ke Australia. Karena di Australia tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir mau ngapain? Belanja juga enggak, gue nggak belanja apa-apa loh Mel, gue cuma beli buku doang satu. Emang nggak ada yang bisa kita belanjain kan gitu, beda lah gitu. Baju semua merek juga udah ada di sini. Ya. Jadi bukan buat belanja, tapi gue bilang tapi kita lihat quality of life orang-orang yang tinggal di Australia tuh kayak apa. Padahal kayak Melanie di Melbourne, gue kemarin ke Sydney. Sydney itu sebetulnya terhitung kota yang lebih polluted dibandingkan Melbourne karena orangnya lebih banyak. Ya. Tapi tetap aja air quality-nya nggak pernah jelek di situ. Bingung gue juga kayak ngeliatin tuh, aduh. Ini emang enak banget ya udara begini. Gue nggak mikirin ini deh. Oh, orang-orang di Australia itu pasti susah. Ya pastilah kan di sana apa-apa harus sendiri, ya kan? Lu aja cuci piring. Ya. Gue udah kecopot di Syai.
Lo cuci piring segala macem. Pasti berat juga, semuanya mahal. Negara maju tuh juga semuanya mahal dan nggak enak gitu. Kalau lu ngomong sama orang yang tinggal di Australia banyak banget yang nggak enaknya. Tapi buat kita yang sehari-hari ketemu sama air quality yang apalagi kalau punya anak yang sakit. Karena kalau buat kita orang tua apa sih, Mel? Ya nggak sih? Tapi kalau buat ngeliat anak-anak, Ben, lu menghirup udara yang paling basic nih kebutuhan kita, menghirup udara tiap hari dan nggak bersih tuh sedih gitu loh, ya. Asli. Apalagi kan gue tinggalnya di jantung kota Jakarta ya, literally di jantung kota Jakarta, Bu. Jadi kayaknya hidup gue tuh selalu dikelilingi sama kali dan sama kereta, Lus. Nih, gue di apartemen gue itu kan begitu buka mata, pertama kali yang gue denger saat gue bangun pagi itu bukan kicauan burung, say, suara kereta api sama suara klakson-klakson mobil, karena apartemen gue tuh bener-bener di tengah-tengah kota Jakarta. Dan sama persis sama apartemen gue di Melbourne, jadi kaca semua gini. Kalau terus gue tuh bisa lihat bener-bener langit Jakarta. Dan literally sangat amat jarang langit Jakarta biru, nggak usah biru muda deh, biru tua. Most of the langit Jakarta itu berwarna putih atau abu-abu. Emang biasanya biru itu kalau abis badai tuh. Ya kan, kemarin habis hujan gede banget gitu. Bahkan dulu tuh kalau gue perhatiin, kalau misalnya kita lagi ada libur panjang, lumayan tuh Mel, ada long weekend aja, itu lumayan tuh agak biru-biru gitu. Sekarang mau long weekend kayak mau lebaran kemarin libur cuti bersama seminggu, tetap abu-abu. Jadi udah gak ketolong gitu, udah gak ketolong banget. Kesian nih. Ya, itu sih yang bikin gue sedih sih, maksudnya kalau kita compare sama negara-negara maju tuh, ya of course kalau di Indonesia tuh yang menyenangkan adalah kedekatan ya, karena kita tuh nggak individualistis, hidup tuh terasa lebih ringan karena ada keluarga dekat, ada teman-teman bisa ngeriung, apa-apa murah gitu loh. Kalau di sini ya itu, yang irinya adalah park, taman, pohon-pohon besar, ya nggak sih Nek gitu loh. Udara, emang semua ya, kemarin kan kita hayal-hayal ya Kak gitu. Ini orang-orang spendingnya berapa ya? Karena kan kita tinggalnya di service apartment kan, jadi kan belanja juga, nyuci juga segala macam, terus kayak gitu ngeliatin. Jadi gue tuh seneng ngeliatin cara hidup orang-orang orang lain gitu, kayak di Australia jalan-jalan tuh. Jadi gue pas ke Bondi Beach tuh kita masih sengaja jalan kaki, kita nggak naik Uber, kita jalan kaki. Terus udah gitu sore-sore tuh Mel, kok gelap semua ya? Kan kalau kita masuk ke perumahan tuh pasti gitu deh. Rumah mertua lu, rumah Tyson, pasti kalau di perumahan itu gelap total. Jadi kayak gak ada yang tinggal di situ, geng. Kayak gitu gue juga nanya sama temen gue yang tinggal di Australia kan, kenapa sih listrik mahal nyet? Jadi semua tuh dimatiin. Jadi bener-bener cuma nyalain lampu kecil di dalam rumah doang. Atau modelnya yang otomatis kalau ada orang baru hidup. Iya, baru kayak gitu. Rumah. Jadi Tyson waktu pertama kali pindah ke Indonesia, itu culture shock luar biasa karena mak gue kan semua lampu banyak yang hidup ya Syai. Kalau nggak ada sensasi Pak, kalau gelap. Ngomel mulu, lampu dimatiin sampai gelap rumah gue. Sedangkan mak gue dari kecil kan kalau gelap nggak bisa napas, sesek gitu. Iya. Waktu gue ke Australia pertama kali, gue tuh kan ke Australia pertama kali waktu ke pacaran sama Tyson, Bu. Waktu di SMA boro-boro, bapak gue tuh kan mengiming-imingi gue tuh dulu lulus sekolah di Melbourne. Udah SMA di Melbourne, kuliah di Melbourne, udah berharap cenah ya kan sudah kompetitif ini. Tiba-tiba tahun 98, sebelumnya Chris Swan. Oh iya. Gila gue. Jadi memang dari gue kecil, bukan kecil sih, mungkin SMP, itu bapak gue udah menyebutkan kata Melbourne. Gue I got no idea what Melbourne was gitu. Dan gak pernah kepikiran juga gue akan menikah apalah di Melbourne gitu ya, Bo. Bapak gue ngiming-ngimingin, nanti kau pokoknya sekolah di Melbourne. Ternyata tidak terrealisasikan cuy. Dapat suami lah dari Melbourne ya. Sampai akhirnya waktu mulai radio Hard Rock FM itu pertama kali berangkat ke Melbourne, itu tuh gue bingung, Bo. Kayak rumah haunted ya, rumah berhantu. Gelap gulita semua kayak udah malam. Ini kenapa orang nggak ada pakai lampu sih? Itu kayak ngomel kalau gue hidupin lampu gitu, matiin lampunya. Emang semahal itu ya, Bu, di sini. Mahal. Makanya jadi gue tuh juga kalau kayak gitu selalu mencoba memvisualkan gitu kan. Oh iya, orang-orang kalau hidup di sini tuh kayak apa sih? Oh kayak gini. Oh kalau belanja tuh habisnya segini. Tapi ya ternyata kita kan suka ngeluh tuh kalau di Jakarta, iya kan, persepsi kita kalau tinggal di Jakarta pakai listrik tuh bisa hambur-hambur. Padahal di Indonesia juga aku tahu banget nih kalau teman-teman ada yang nonton. Kayak kemarin nih ada mbakku baru cerita. Di mana Mbak Yuni? Di Lampung ya? Di Lampung kan?
Nah, di Lampung itu, kamu tahu nggak sih, listrik, kita tuh kan bilang kalau di Jakarta hambur-hambur ya, semua bisa dinyalain. Listrik itu ada gilirannya. Wow. Masih Langsung. ada daerah di Indonesia yang kalau listrik itu ada jam-jamnya. Cuman bisa dinyalain dari jam sekian sampai jam sekian, sisanya nggak ada listrik. Wow. Jadi kebayangkan gitu, kesenjangan di Indonesia aja segitu jauhnya. Jakarta sama Lampung nih, Lampung kan nggak jauh-jauh banget dari Jakarta, Bo. Ya. Nggak sih? Belum lagi kita ngomongin di pulau-pulau lain gitu. Jadi sebenarnya kalau gue ngeliat, aduh, Bo, ini tuh ribet banget ya. Makanya aku nggak mau ngomongin negara, tapi ngomongin soal udara aja, Bo. Ngomongin soal udara aja kayaknya Itu kesel. aja udah bikin kita jujur, ya itu aja deh kalau menurut gue. Kalau yang lain-lain sebenarnya I'm happy with Indonesia sih, Bo. I'm quite happy pertemanan, pijit murah, shopping nggak kalah deh, Indonesia nggak kalah, shopping mall nggak kalah, Indonesia best. Ya itu gue cuma rindunya adalah anak-anak kita tuh bisa punya, ya tadi Lucy bilang, air quality yang memang mereka deserve sebagai manusia. Orangnya nggak harus kerja keras, and then punya park, punya taman despite of main ke mall terus gitu loh. Pohon-pohon besar yang rindang, yang udah pohon tua yang cantik gitu loh. Itu tuh bikin iri sih. Kita weekend itu kalau di Jakarta ya gitu kan pasti kebayangnya apa ya? Ya udah makan siang di mall, ngapain, lihat-lihat, pulang lagi. Selalu kayak gitu. Ya kan, gak ada kegiatan yang lain gitu. Tapi ya gitulah pokoknya kalau teman-teman merasa gue nggak banyak minta ya, Bo. Gue cuma ngebandingin dari hal yang paling dikit aja gitu. Kita cuma butuh taman, kita tuh cuma butuh udara yang bagus, bisa butuh banyak kegiatan selain di mall. Ya kan di mall lo mau ngapain lagi sih, Bo? Kalau nggak belanja, akhirnya bikin konsumtif juga kan? Bener banget. Kohen udah masuk ya? Kohen udah masuk belum sih? Kohen masuk dong. Udin, Kohen udah masuk. Tadi kayak ada deh. Medaran. Ntar dulu, tadi gue lihat. Nah, tuh udah ada. Oh, ada. Nah, Kohen. Oke, Kohen selamat pagi. Selamat pagi, Kohen. Kohen, terima kasih loh. Tadi malam udah aku WhatsApp dan dia langsung, oke, bisa dong aku. Kohen lagi di rumah nih. Iya, di rumah. Oh, di rumah. Ngomong-ngomong, Mel Oh, kenal. hai, salam kenal. Halo, pagi. Lu masih muda ternyata kok. Kemarin gue bayangkan udah usia lu. Filter. Ya, filter. Enggak. Gue nonton live-nya Kohen. Soalnya pas lo lagi live, itu lo nunjukinnya gambar-gambar gitu kan, lagi cerita. Nah, tapi kan karena aku nontonnya di tengah-tengah, jadi aku tuh masih belum ngeh gitu, belum terlalu paham sebetulnya yang dilakukan sama Kohen tuh apa. Nah, alasannya apa, Mel? Kita pengen ngajak Kohen ke sini. Coba. Nggak tahu ya, menurut gue, jadi nggak usah ke orang lain deh, dari gue aja. Menurut gue semenjak gue jadi orang tua, gue tuh ada banyak hal yang harus gue beresin sama diri gue, masa kecil gue. Karena ternyata saat kita udah jadi orang tua, dimana kita tidak bisa gila-gila kelamaan, you know what I mean, ya? Karena setiap orang ada gila-gilanya ya kok, ada gila-gila pinjol, ada gila-gila wanita, gila-gila shopping, ya kan? Gila-gila nulis-nulis story di Instagram, pokoknya semua orang tuh ada gila-gilanya. Kalau menurut lu ngelihat orang satu sosok gak ada gila-gilanya, itu hal karena dia masih tutupin. Semua orang pasti ada gila-gilanya, ya kan? Ya kan biasanya gitu ya, maksudnya kayak waktu itu Melanie gue inget pernah bikin konten nih Kohen. Kalau ada perempuan yang rajin olahraga banget, ya kan? Salah satunya apa lo bilang katanya jangan-jangan Kalau di rumah. bener, kalau lo lihat temen lo rajin banget olahraga tiba-tiba ya, bukan dari dulu rajin banget olahraga, udah biarin aja. Pasti biasanya dua tuh penyebabnya. Kalau nggak dia pengen jadi atlet, kalau nggak dia lagi ada masalah rumah tangga. Iya, escape dia. Biasanya itu pelarian. Iya kan? Anyway, tapi ternyata parenting deh kok yang paling gampang ya. Saat kita tuh parenting ke anak-anak, walaupun kita baca buku, kita research, ternyata parenting yang kita dapatkan saat kita kecil dari orang tua kita itu besar sekali kita turunkan juga ke anak-anak kita secara tidak sadar. Lo ada momen dimana lo ngerasa anjir, lo kayak mak gue nih gitu, anjir lo kayak mak gue. Tadi barusan gue masak nasi goreng, anak gue kan si gila nasi goreng biar kata bule ya Syai. Goreng berantakan apa ini, mak nih cepetan nasi gorengnya, udah
gue tuh bener-bener kayak gue meng-capture momen di mana nyokap gue exactly like that. Tiap kita tuh misalnya lagi kemana lah atau di rumah kumpul, pasti my mom tuh masakin, terus rempong gitu, terus nyiapin buat anak-anaknya. Gila ya. Tadi tuh gue bener-bener meng-capture gue tuh bener-bener lagi kayak mak gue gitu loh. Nah, tapi seru ya, maksudnya, tapi bener gak sih Kohen yang dikonsultasiin ke Kohen tuh gitu ya, kayak yang kemarin aku lihat, Ya. itu kebanyakan orang tua, parents yang kayak Melanie juga mungkin mengalami, oh gila ini gue ke anak gue tuh bener-bener copy paste dari orang tua gue, padahal gue sebenarnya nggak mau kayak gitu. Pernah ada yang nanya kayak gitu gak sih ke Kohen? Banyak. Banyak. Karena kan kita kan kalau kita bicara sebagai seorang manusia itu kan dia kan ada beberapa chapter ya dalam hidupnya ya. Ya kan. Dia pertama sebagai anak-anak, remaja sampai ke dewasa gitu. Nah, ini suara aman nggak sih? Aman. Aman. Oke. Guys, sambil tap-tap layar dong, share live-nya supaya teman-teman yang lain bisa nonton juga ya. Nah, yang menarik tuh sebenarnya ada bagian dalam diri kita tuh yang kita nggak pernah acknowledge gitu. Salah satunya adalah kalau dari pembelajaran saya tuh soal si jiwa gitu. Ya. Kalau kita bicara soal jiwa itu, memang dia ada porsinya di akhir, gitu loh. Ada porsinya di akhir. Kenapa? Karena by system itu kita setelah masuk golden age umur 7 tahun, kita itu udah diprogram gitu loh. Di program gimana kok maksudnya? Program by system. Aturan sosial, kamu harus nyenengin, kamu harus jaga nama baik orang tua. Itu kan udah diprogram sebenarnya. Dan dia langsung praktek waktu dia masuk ke golden age umur 7 tahun, dia kan udah punya peran nih. Ya. Sebagai seorang murid, sebagai teman gitu loh. Ya kan? Agama juga ya kok. Jadi Agama juga gitu loh. Rules of the game gitu loh waktu di ranah sosial gitu. Nah, otomatis dari umur 7 sampai saya riset tuh average itu spiritual awakening itu adalah momen udah nih jatahnya jiwa nih untuk muncul nih. Itu around 40 lah. 36 sampai 40 tahun. Nah, berarti kan ada kalau kita ambil average-nya adalah 40 tahun, berarti ada 33 tahun ya, yang bukan kita ya, represent kita loh di publik loh. Gitu loh. Karena apa? Karena pada saat spiritual awakening itu semua itu terbalik. semua Semua terbalik. itu berubah. Oke. Gitu loh. Karena ada momen tuh yang bener-bener semua yang udah gua kumpulin, semua yang udah gua capai, semua yang udah gua impikan dan bisa gua kejar gitu, meaningless gitu. Karena ada something yang di dalam diri itu ngomong enggak, ini belum gitu loh. Ada gua yang harus lu akomodir. Nah, makanya begitu dia berperan sebagai seorang tua, ya, sebagai parents, ya, dia melihat sisi diri dia yang hilang itu di anak-anak ini. Tertohok Makanya kayaknya. Yang di sini makanya apa yang dialami sama Melanie itu natural sekali. Natural sekali. Nah, apalagi nih ya, ini kalau waktu kecil itu ada yang namanya itu inner child, atau dia ada masalah atau ada luka batin. Apakah dia abandonment, apakah neglected gitu loh, apakah dia nggak dianggap gitu kan. Oke. Nah, di situ dia hadir tuh, dia berkaca sama anaknya sendiri. Jangan sampai deh gitu, gua mewariskan ini ke anak gua gitu loh. Oke. Nah, Oh, jadi inner child tuh apa sih? Ini kan banyak nih kok gitu. Maaf aku potong. Jadi kayak kita kalau misalnya di sosial media itu kayak kemarin baru aja gue lihat tuh.
Kendall Jenner ya kalau nggak salah, dia bilang iya jadi aku tuh disuruh untuk berkomunikasi dan menyembuhkan inner child aku. Boleh nggak sih Kohen, kita lagi banyak banget denger ya Mel gitu soal inner child itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi inner child itu adalah sebenarnya bagian dari diri kita tuh ya waktu pada masa kecil itu kita terluka secara batin loh ya. Ya. Soalnya kita anak yang bukan yang dianggap sebagai yang paling di favor gitu sama orang tua. Kan dia kan ada perasaan luka batin itu kan. Ya, Gua mah nggak dianggap lah, beginilah, gua mah nggak dia lebih sayang sama kakak gua misalnya. Oh itu udah jadi luka batin dan itu akan kerekam di memori gitu loh. Ya. Memori mana? Memorinya si jiwa gitu. Jadi diri kita ini punya 3 komponen. Ada si ego, ada si pikiran, ada si jiwa. Nah, waktu kita kecil yang hadir itu jiwa loh. Karena dia belum punya program. Ya. Dia belum punya how to analyze something gitu loh. Ya makanya tuh anak-anak tuh dia itu spontanitasnya hadir. Oke. Kreativitasnya hadir, dikasih misalnya sapu aja dulu dia bisa kayak dia bisa berfantasi kan, bermain sendiri gitu. Dia ketemu teman-temannya juga, dia tanpa perlu gadget dia bisa explore, main ini main itu. Nah, itu jiwa itu hadir. Nah, pada saat kecil itu, pada saat dia terkena yang namanya perlakuan yang tidak baik, khususnya dari pihak otoritas yaitu orang tua, parents, itu akan terekam di memori si jiwa. Dan pada saat jiwa harus hadir, umur 40 tahun atau pada saat dia sudah berperan sebagai seorang parents, memori itu keluar dengan sendirinya, ke-trigger. Gitu. Dia nginget gitu loh, ini saya nggak boleh nih ngewarisin ini ke anak-anak saya gitu. Nah disitulah makanya jiwa itu sudah mulai hadir dan dia itu bisa mengakses memori-memori dia waktu kesalahannya di mana sih sebenarnya gitu. Jadi bener ya, ada jatahnya ya kok dari umur sampai 7 tahun itu memang dia true self lah gitu ceritanya. Abis ngaco tuh biasanya ya kan, macam-macam. Nah, dogma macam-macam lah dari orang tua. Doktrin. Bener. Terus abis itu dapat jatahnya nih di umur 40 harus balik lagi gitu kan. Betul. Jatahnya si jiwa. Oh gitu. Oke. Karena ego dan pikiran itu dia itu kan fungsinya survival system. Iya. Misalnya kebakaran gitu kan, ego tuh yang taking over tuh. Dia harus nyelamatin diri gitu. Karena kalau di kesadaran yang saya pahami secara subjektif itu satu kesatuan utuh gitu. Jadi kita ini ada beberapa identitas. Nah pertanyaannya yang represent kita tuh siapa? Apakah identitas yang palsu atau yang sejati? Yang palsu tuh ya si ego dan pikiran yang kerjanya tuh hanya fokus ke duniawi, ngumpulin perolehan, ya kan, ngejar title gitu loh, ya kan, wibawa, ya kan. Itu nggak represent apa yang sebenarnya sejatinya kita, yaitu yang si jiwa itu. Oke. Oh, kan kalau kita menjadi orang tua, artinya kan akan lebih baik kalau kita sudah menuntaskan apa yang menjadi inner child kita, luka masa lalu kita. Cuma kan kadang orang itu tidak semua orang bisa menyelesaikan secara sendiri, right? Gitu. Bagaimana bisa connecting? Bahkan mungkin banyak orang tua, apalagi mungkin kalau orang tua angkatan kita milenial tuh udah lebih open minded ya. Aduh, kalau orang tua zaman baby boomers, Gen X, Gen Y mungkin udah agak better sih. Itu mereka sometimes menurunkan kepada anak-anak atau justru luka-luka masa kecil mereka itu mereka tidak sadari. Mungkin mereka ngerasa justru gue nggak punya luka masa kecil. Sadar aja enggak. Iya, dia nggak even sadar gitu, tapi dia ibaratnya menghukum kuat-kuat ke anak-anaknya, menurunkan kepada anak-anaknya. Tapi buat kita di generasi yang udah lebih baru dan lebih sadar bahwa kalau gue punya luka masa kecil harus gue beresin. Kalau ada yang nggak beres dengan inner child gue, jangan gue turunkan ke anak gue. Tapi how the way we can connect sama inner child kita
apalagi kalau nggak bisa connect, juga nggak bisa membereskan gitu ya kan. Akhirnya ntar anak-anak yang nggak ngerti apa-apa jadi kena. Anak-anak yang punya hidup sendiri, punya rundown hidup sendiri, kita mau atur as if we own our kids gitu. Nah, jadi ada beberapa, tetapi esensinya itu pertama tuh bisa lewat profesional pastinya. Ya, kita harus ada niat dulu. Pertama tuh harus ngakuin dulu. Ya, problem parents yang dulu tuh kita nggak bisa salahin ya, tapi dia ada sebuah gengsi yang tidak mau mengakui gitu. Ya. Itu harus diakui dulu. Habis itu diterima. Nah, setelah diterima, tahap ketiga itu adalah dipahami. How to-nya kan dipahami nih prosesnya, tapi dia harus selesai dengan akui dan terima dulu. Kalau dia belum mengakui saya ada masalah, dia nggak mungkin cari solusi. Ya. Kalau dia belum menerima apa adanya, dia nggak mungkin ya fokus ke diri sendiri, karena dia akan sibuk nunjuk keluar dia. Ya. Gara-gara bapak gua, gara-gara mak gua gitu, gara-gara temen gua, kayak gara-gara kakak gua. Nah, jadi proses akui dan terima itu harus selesai di ranah subjektif di dalam diri. Setelah itu dia akan masuk tuh ke ranah pahami. Nah, pahami ini baru dia cari autunya. Bisa lewat profesional, bisa lewat meditasi, bisa lewat knowledge, belajar kesadaran, reading books juga itu salah satu how to. Tapi in the end of the day, itu semua harus berujung ke melampaui itu. Yang keempat adalah lampaui. Lewat caranya gimana? Ya kita harus ada action. Harus ada action. Karena kayak saya misalnya nih live gitu, saya hanya bisa membersamai dia. Kok saya bingung, kok kenapa saya ngulang. Oh, ternyata kamu itu ada action yang harus kamu lakukan lagi. Maksudnya masalah yang dialami itu berulang terus gitu kok? Berulang terus, karena dia nggak bisa nangkep esensi dari masalah itu. Ngerti. Nah ini, bentar, ini menarik nih. Kemarin baru ngobrol juga sama seorang teman gue juga. Jadi ngomongin tentang kita kan harusnya dalam hidup kan akan selalu naik level. Ya. Katanya kan Allah, Tuhan Yesus tuh memberikan apapun agama kita ya, kita dikasih satu kejadian untuk bisa kita learn the lesson. Yes. Katanya orang bilang kan the lesson of life gitu ya, pelajaran hidup. Katanya kalau kita mengulang terus, kita muter terus, berarti itu ibaratnya kita belum lulus di chapter. Iya. Betul. Remedial mulu ya kak. Tapi it actually happen to many of my friends, including me juga gitu. Kayak berputar di situ, keulang lagi the same cycle, maybe with the same person. Tapi sebenarnya kita juga berusaha tuh untuk bisa memetik apa sih sebetulnya yang pencipta Tuhan pengen kita tuh belajar dalam hidup ini gitu. Tapi mungkin ya itu belum mampu ya. Jadi muter terus, keulang lagi. Jadi gini. Dia, makanya kan saya kan ada bilang di awal tuh ada beberapa tahapan kan ya. Di saat momen dia sadar, nih kayaknya nih ada something wrong nih, karena gue udah putus nyambung sama orang, atau gue sudah pacaran lagi, kawin lagi sama orang lain, kok sama episodenya sama gitu loh. Ya kan? Nah, sebenarnya itu adalah di saat dimana jiwa itu sudah mulai menggugat gitu loh. Ini udah jatah gue nih. Menggugat. Udah minta jatah. Menarik. Jadi dia tuh bisa menggugat. Nah, jadi yang bisa connect ke semesta dan sang pencipta itu si jiwa. Ego dan pikiran nggak mau, dia mau jadi Tuhan atas diri dia sendiri gitu loh. Nah, ya ini bagus banget loh teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi nonton, terus udah gitu kalian mengalami sendiri, karena ini adalah banyak dialami banyak orang, terutama sama pasangan, ya kan Mel gitu. Gue udah cerai nih sama yang ini, gue kawin sama yang baru. Nah, kejadiannya gue udah pacaran sama yang ini, udah sampai berkali-kali gitu. Itu pasti kita semua tuh pernah ngalamin. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya nih kok adalah kita tahu dari mana? Karena kan misalnya gini, apa emang gue orangnya mengundang orang-orang yang seperti ini atau gimana? Nah, kita tahu yang salah di mana. Nah, itu si jiwa itu ngomongnya lewat apa nih? Jadi sampai kita tahu jawabannya. Oke, ini yang mesti gue rubah gitu ya kan Mel? Karena kan kenapa ya? Apa gue mungkin biasanya kalau ketemu sama jodohnya mungkin di satu tempat yang lain, cuma sekedar beda tempat doang cari jodohnya, atau gimana? Atau kita taunya jalan keluarnya supaya tidak terulang lagi tuh dari mana taunya?
dari rasa sebenarnya. Gitu. Nah, lu. Karena Hmm. ada dorongan kuat dari dalam diri, ini harus berubah gitu. Oke. Rasa itu tuh memang ekspresinya si jiwa. Hmm. Nah, kok, tapi kan Oi. rasa bisa salah, cuy. iya, tapi ada rasa tuh yang otentik, yang dimana bikin lu tuh bener-bener pikiran yang menggunakan logika itu udah nggak bisa prediksi atau menganalisa lagi, dia udah mentok. Oh, Si berapa ego rasa itu, namanya? bukannya dia itu membanggakan diri, dia sekarang berbalik arah, ego itu menyalahkan diri gitu loh. Di momen itu bener-bener dia itu jatuh ke titik terendah. Nah, rasa itu tuh yang bikin dia tuh ya udahlah, gue udah nggak bisa lagi, mau tidak mau the only way itu gue cuma cukup berserah gitu loh. Nah, di situ. Ya. Pernah. Hah? Iya. Mau balik sedikit ya. Tadi yang lo bilang jiwa menggugat, artinya kan kita hidup, tadi yang Koko bilang kan, kita hidup di dunia di mana banyak sekali paradoks, banyak sekali dogma, doktrin yang kita terima, baik diri kita sendiri menciptakan kepada jiwa kita, Ya. atau dunia ini, negara, masyarakat, netizen, orang tua, itu kan menjadi banyak, ibaratnya tandem-tandem yang harus dijaga gitu ya kan. Sampai akhirnya kita tuh menjalankan sesuatu, kita nggak tahu apakah ini yang jiwa kita inginkan atau tidak gitu loh. Sometimes we just doing it for the sake of normal, being normal. But what is being normal anyway, gitu ya kan? Being normal, for all the people yang melihat kita, oh you are a normal person, you are a normal family, you are normal, you have a normal career, anything gitu. Dimana kita tahu bisa merasa dan bisa connecting sama jiwa kita yang sesungguhnya, bahwa pada saat jiwa kita itu ibaratnya udah meronta, jiwa kita itu ibaratnya udah sampai menggugat ya tadi lo bilang, berarti kan selama ini jiwa kita tuh kita abaikan gitu loh. Betul. Nah, Gimana? makanya harus dihadirkan habit-habit baru dalam keseharian yang rutin minimal itu 60 hari. Ya. Habit-habit baru itu apa aja? Habit-habit baru itu concernnya itu lebih ke ranah masuk ke dalam diri, kenal diri sendiri. Gitu. Misalnya refleksi diri, journaling, terus dia bisa juga kontemplasi, bertanya sama diri sendiri. Mel, ini sebenarnya kita udah on the right track atau belum sih? Ini bener nggak sih yang lu mau gitu secara esensi gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan esensial kayak gini kan subjektif ya. Iya. Nggak ada yang bisa jawab gitu. Tapi kalau lu nggak pernah nanya ke dalam diri lu nggak akan pernah tahu gitu. Lu akan selalu melihat keluar aja objektif pandangan lu. Oh, gua harus begini, gua harus punya ini, gua harus ngejar itu. Padahal secara jiwa itu kan ada di dalam diri lu. Nah, yang paling terakhir itu adalah meditasi. Meditasi itu adalah bagi gua tuh adalah direct path sebenarnya. Jalan yang bisa lu bener-bener lu aside pikiran dan emosi dari ego itu, lu bisa masuk langsung ke ranah rasa itu gitu. Dan itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak jadi sebuah habit yang baru. Itu nggak ada yang berubah. Yang akan lu pakai itu adalah program-program dari si diri yang palsu itu. Gitu loh. Makanya kenapa ada bahasa menggugat. Pernah dengar soal Dark Night of the Soul nggak? Enggak, apaan itu? Dark Night of the Soul itu adalah masa-masa gelap jiwa itu yang benar-benar bikin lu tuh jatuh ya sampai ke titik terendah di mana apa yang lu punya itu, apa yang lu capai selama ini meaningless. Aduh, aku nggak tahu istilahnya tapi aku pernah. Berarti Gitu. aku nggak pernah. Ini nyindir. Oh enggak, semua ngalamin itu. Jangan-jangan Kohen dicurhatin Ocep nih. Enggak. Nah, enggak. Karena semua orang pasti mengalami itu. Pasti. Makanya kenapa dibilang menggugat? Karena kita ini krisis identitas gitu. Yep, betul.
kamu tuh siapa? Apakah kamu si ego yang selalu berkutat di ranah emosi, ya kan, konfliktual, benar salah, dualitas gitu, atau kamu si pikiran yang terlalu loncat ke masa lampau atau ke masa depan gitu, nggak pernah hadir di present moment. Nah, itu kan berarti krisis identitas udah salah bagaimana dia memahami sebuah realita gitu loh. Bener. Kalau aku ya, kok aku tuh sebelum Kohen bilang itu istilahnya, aku bilang, aku ingat gak Mel, gue pernah cerita sama lo. Jadi gue itu pernah ngerasa I'm betraying myself. Jadi kayak ini gue tuh apaan sih gitu, kayak bingung sendiri ya kok gitu rasanya. Iya. Sendiri, terus udah gitu kayak ini tuh apa sih, gue tuh apa sih sebenarnya gitu. Makanya akhirnya terus banyak ngejar apa yang ada di luar. Jadi misalnya dapat tepuk tangan itu menyenangkan banget gitu kan. Gue gitu di bidang yang gue lakukan sekarang gitu ya. Kayak wah, gue adalah presenter yang paling ngerti tentang MotoGP misalnya. Gak ada yang lain. Wah, seneng banget kan dapat pujian banyak orang. Terus aku pengen terus untuk mengconquer sesuatu tapi fokusnya keluar gitu. Nah di saat gue lagi mulai godek tuh, di saat ngerasain tapi kayaknya bukan gue deh gitu. Gue tetap melakukan apa yang gue lakukan sekarang. Tetap fokus di MotoGP gitu misalnya. Tapi sebenarnya itu lebih untuk ke oke, gue cuma pengen sharing knowledge aja. Tapi gue nggak cari lagi tepuk tangan. Tapi gue ada di sini, fungsi gue apa? Gitu. Untuk bikin orang lain paham dengan lebih mudah tentang bidang yang gue dalami. Tapi urusan gue mau nggak di TV kek, mau nggak dipakai di mana kek, di mana. Tapi emang iya ya. Ya ampun si Kokoh hilang. Oke. Jadi Koh sebenarnya gini, kalau misalnya banyak kan orang yang nggak sadar nih, kayak misal bapak ibu kita deh gitu. Apa pesan yang bisa Kohen bagi ke teman-teman yang lagi nonton sekarang supaya kita sadar nih gitu, kita punya awakening lah gitu Koh. Apa yang mesti kita tahu pertama kali dan kita daily habits deh, yang bisa kita mulai nih Koh supaya kita sadar bahwa iya loh, ini gue sekarang udah sebelum jiwa gue menggugat, kita bikin dulu nih tracknya yang bener gimana sih, jalurnya yang bener gimana. Selain journaling tadi ada lagi nggak Koh? Oh, ke pos kok. Suaramu nggak keluar kok. Nggak kedengeran. Nah. Coba. Udah? Oke. Apa kok? Oke. Bisa ngapain nih buat yang baru dengerin gitu kan? Jadi kita bisa apa gitu supaya kita nggak tiba-tiba kayak aku gitu ya berada di dalam masa yang itu kan nggak enak banget ya gitu. Dan nggak semua orang mengalami masa itu bisa keluar. Malah bisa makin ngaco yang ada gitu. Betul. Masa itu tuh bisa kalau kita cukup punya kesadaran itu bisa kayak mengguncang lo sudah udah. Tapi ada juga orang yang tetap ada di dalam situ dan dia nggak bisa keluar. Nah sebelum kita mungkin ada di situ, kita tuh bisa ngapain dulu sih supaya jiwanya jadi nggak galak-galak amat pas ngegugat gitu loh kok. Ya kan Mel kan takut ya. jadi gini, sebenarnya kan apa namanya tuh kalau kita belajar kesadaran itu kan esensinya pengenalan diri ya. Jadi dibutuhkan banyak sekali tuh proses masuk ke dalam diri, kenal diri, nanya ke diri, terus udah itu mengamati diri, itu juga penting gitu loh. Kayak gue selama ini nggak suka ini tapi kenapa gue masih lakukan ya. Nah itu kan harus kita evaluasi, dikoreksi satu-satu. Jadi ada proses dalam kalau gue tuh dulu tuh menggantikan waktu bikin PR waktu kecil gue pakai sekarang untuk melakukan hal-hal yang berurusan dengan knowing myself. Dari dulu bokap pernah ngomong gini, kan gue nggak mau tahu pokoknya 24 jam ada tiga, gue bagi 3, 8 jam lu main, 8 jam lu tidur, 8 jam lu belajar, 6 jam lu udah belajar di sekolah ya. Jadi jangan sampai lu nggak fair, gue suruh lu belajar di rumah bikin PR 2 jam lu kagak mau. Dulu kan kita nggak ngerti ya, nolak gitu ya, tetapi ternyata begitu gue pikir setelah gue amati lagi, dulu bapak gue nih, bokap gue pernah kasih nasihat nih. Nah sekarang 2 jam yang gue dulu diarahkan untuk bikin PR gue pakai untuk melakukan
Ya, pengenalan diri, gua journaling hari ini emosi apa yang muncul, terus respon gua masih kayak dulu nggak gitu. Supaya apa? Supaya kita ini ujungnya itu kita tidak reaktif dan tidak responsif mengekspresikan sesuatu yang sama seperti kemarin. Ya. Karena kalau nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berubah, Tulis ya. ditulis di journaling. Oh. Karena journaling juga salah satu good way itu untuk rilis. Ya. Tanpa disimpulkan lo ya, lu tulis aja naturally, lu jangan simpulkan gitu, tapi lu tulis. Nah, dengan sebenarnya pada saat lu nulis itu, ya ada yang mengamati itu. Oh dulu nih pikiran gue begini, oh dulu emosi gue begini, oh tadi pagi nih gue marah-marah gitu. Nah itu lu lagi melatih menjadi posisi sebagai pengamat si ego dan si pikiran itu. Ya. Makin lo latih, makin lo latih, lu akan lebih mahir dan lu bisa autopilot switching itu tuh. Jadi Gue siapin pengamat. waktu ya, gue soalnya nggak lihat Oke. jam ya. Bentar lagi 10 menit. Kok orang semuanya pada bilang ini nggak cukup nih, harus sesi menurut gue sama lu mah. Ntar kapan kita minggu depan harus kalau lo ada waktu. Iya gampang, atur aja tuh. Nah, Semua orang, everybody keep saying meditation, meditasi here and there. Tapi percaya nggak, meditasi itu tidak semudah itu ya. iya. Iya. Ya kan, susah sekali untuk melakukan meditasi. The more you want to meditate on yourself, on your mind, it's even harder. Makin otak lu kemana-mana aja, mikirin baju lah belum kering, mikirin makan lah belum diposting gitu. Tapi ternyata memang dari semua orang bilang bahwa meditasi itu is very important. Apalagi makin kita tambah usia gitu loh. Karena kan kayak gue deh sama usia kok, sama lu juga sama, most of the time kita kan bicara ya, keluar ya. Ternyata ya kayak di Alkitab deh, karena gue Christian ya, in the Bible kan Tuhan tuh bilang, Yesus bilang bahwa be still, tenang, diam, meaning like udah be still, diam aja. Anjir, be still tuh susah bener. Ya memang gitu loh. Jadi koneksi yang lu bilang tadi, be still itu kenapa? Karena lu sedang buka koneksi. Connect sama siapa? Sama higher consciousness, higher dimension, sama higher energy gitu. Kalau lu nggak be still, lu akan tertutup, lu akan sibuk dengan diri lu sendiri, menjalani program-program yang udah kadung lu gunakan selama 33 tahun itu sebelum spiritual awakening. Tanya dong kok, kemarin Ya. aku tuh pernah baca buku ya, berhubungan sama yang tadi Melanie bilang soal meditasi. Banyak orang yang bilang, aduh meditasi itu gimana sih? Apa mesti nyalain lilin, gelapin lampu, apa gitu kan, kayak ritual seperti itu. Nah, aku pernah baca satu buku yang menurut aku bagus banget. Jadi meditasi itu sebetulnya bukan berarti lo mengkhususkan waktu, misalnya di hari Rabu jam 8 malam, gue matiin semua lampu, apa segala macam. Itu kan kayak effort banget gitu ya. Padahal itu bisa lo lakukan dengan kegiatan sehari-hari menurut buku itu. Nah, buku itu bilang, segampang misalnya nih, Melanie abis kita siaran TikTok, lo mau main ke taman, anak-anak lagi main nih, kalau yang courage. Nah, lo tuh bisa cuman diem aja, lo ngeliatin, lo duduk di taman, lo pegang rumputnya. Jadi lo pegang rumputnya, terus lo hirup udara. Jadi lo konsen ke 5 indera yang ada di lo. Katanya gitu kok. Itu salah satu cara untuk be still, untuk bisa meditasi. Jadi kayak misal kalian teman-teman yang lagi nonton juga, lagi di jalan gitu misalnya, lo kayak megang kulit lo sendiri aja, nggak ada rumput nih gitu ya, lo pegang kulit lo sendiri, oh kayak gini tuh. Tapi lo menghentikan pikiran-pikiran yang banyak, yang cucian belum kering, sabun habis segala macam. Tapi lo fokus ke hal yang simpel. Bener nggak sih kok bisa dimulai dengan hal yang segampang itu sebetulnya? Jadi itu efek dari latihan meditasi. Oh oke. Jadi latihan dari meditasi itu is all about present, hadir di saat ini, di sini sekarang gitu loh. Nggak ketarik ke Enggak. Jadi kalau pikiran loncat pada saat meditasi, dia mati aja. Kalau ada sensasi di tubuh yang emosi-emosi yang muncul, dia mati aja. Tujuannya adalah meditasi itu belajar jadi pengamat. Nah, di saat lu sudah ahli, bukan ahli lah ya, di saat lu sudah mahir gitu ya. Nanti lu bisa bawa itu keluar pada saat tidak bermeditasi, seperti yang tadi Lucy gambarkan, itu adalah meditatif.
Oke. Gua hadir di saat ini, gua enjoying the view, gua enjoying apa yang di depan gua tanpa gua harus mikir loncat-loncat Iya, 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 iya. gitu loh. Oh. Itu being present. Kenapa? Karena nih Mm-mm. baik past maupun future, kedua-duanya adalah ilusi. Mm. Ayo. Tapi belief system lu sudah disuntik oleh si pikiran dan di ego. Ini nyata. Kalau lu nggak kerjain ini besok begitu loh. Entar dulu, nggak ada yang tahu soal besok. Ya, ya, Hujan, ya. hujan apa nggak hujan aja lo nggak tahu gitu. That's why kita itu harus belajar distill itulah esensinya. Living the moment ya itu. Jangan badan lu di sini di taman gitu kan, pikiran lu di kerjaan gitu. Nah itulah anak-anak tuh seperti itu. Iya, Iya, iya. iya. Dan kita tuh lupa gitu loh. Kita lupa kenapa? Karena kita dibebankan banyak aturan-aturan, program-program gitu loh. Pada saat kita terjun ke sosial, lu harus begini, lu harus capai ini, lu harus pokoknya lu nggak jadi lu lah intinya lah. Lu nggak bisa jadi diri lu yang versi seperti si anak-anak lu sekarang ini. Ih, bagus deh, ini benar banget. Bagus. Sebenarnya kita pengen ada sesi nanya ya dari penonton ya, tapi kayaknya kan waktunya nggak cukup. Kita aja udah kebanyakan pengen nanya sama Kohen ya. Gimana caranya untuk kita kan kayak gue nge-gym, Lucy juga pilates, kita memupuk menjaga raga kita kan supaya raga kita kuat. Tapi memang terkadang lupa nih karena tidak nampak, tidak terlihat secara visual. Bagaimana memupuk dan merawat jiwa kita ini? Ya self care itu kan sekarang udah it's a must ya buat semua ya. Makanya dorongan untuk exercise ya kan. Apakah itu exercise, apakah itu kayak spa gitu kan. Itu kan self care gitu. Karena apa? Karena di saat kita melakukan self care itu ada istilahnya di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa raga yang sehat juga, ada jiwa yang sehat juga gitu. Jadi ini semua related semua, nggak bisa enggak gitu. Nggak bisa tuh kita tuh fokus ke jiwa tuh, tapi tubuh gak diurus. Ya. Jadi itu nanti makanya di awal seperti yang saya awal dibilang itu, ini soal keutuhan nanti ujung-ujungnya. Supaya kamu itu merasa becoming one, wholeness-nya di situ nanti. Ya. Tapi decision making-nya tetap si jiwa. Tetap si jiwa decision making. Karena si jiwa yang tahu tanda kutip tuh entar lu pulang kemana gitu. Jadi PR kita yang paling simpel adalah satu tadi, start untuk journaling. Ya. Beli buku deh kalau cewek-cewek mungkin suka buku yang diary yang lucu-lucu supaya tertarik untuk menulis. Simple ya. Kalau gue kemarin udah sempat nulis bahwa at least every day gue harus tulis 5 things that makes me grateful each day. Nah, betul. Yang bikin gue bersyukur. Tapi ini menarik tadi Kohen bilang nih, apa aja rasa yang udah gue lewatin hari ini yang pengen gue tulis? Apa aja? Apakah ada rasa marah? Gue harus acknowledge that feeling gitu. Rasa bahkan pada saat gue lagi iri ya kok. Iya betul. Acknowledge, oh gue lagi iri nih gitu. Betul. Sama pencapaian Itu orang. harus dicatat gitu loh. Iya. Ya kan? Karena harus dieksplor lagi, dibongkar lagi loh. Ini kenapa gue pun ngiri gitu loh. Ya kan? Rezekinya dia gitu kan. Hidup-hidupnya dia kenapa gue harus ngiri? Nah, biasanya ada anchor di dalam itu, ada anchor emotion yang belum selesai. Ya. That's why pada saat lu ngamatin, lu catet, lu journaling, lu sebenarnya itu lagi ngumpulin collecting data gitu loh. Untuk makin kenal diri lu, kok gue masih ada iri sih gitu. Nah makanya kalau di live gue itu orang-orang tuh minta bantu dibongkar nih. Oh iya lu gini, lu masih ada apati karena lu nggak berdaya, jadi lu cemburu atau lu tuh ngiri gitu loh. Sebenarnya lu nggak berdaya, punya emosi apati, anchor emotionnya gitu loh. Bongkarnya gimana Kohen?
Yang membongkarnya ngobrol begini. Oh. Dengan ngobrol gini nih sebenarnya kan ada interaksi kan sebenarnya kan. Nah data-data lu itu bisa kadang-kadang gue bisa terima. Kan ada orang tuh yang nutup ya nggak apa-apa, nggak usah gitu loh. Makanya pertama-tama dia harus akui kan di awal itu kan, kok gue masih ada ini kok, itu dia sudah ngakui. Nah makanya gue coba bongkar, oh lu kenapa? Pasti bongkar-bongkar ketemu lu masih ada apati nih. Apatinya biasa kenapa? Jadi kayak ngobrol sama psikolog ya. Kenapa? Kayak ngobrol sama psikolog sebenarnya. Tapi psikolog nggak ngomong sampai misi jiwa tuh, nggak sampai universe. Jadi Cohen tuh apa sih sebenarnya? Gue juga nggak tahu pokoknya. Pokoknya waktu gua kenal diri gua, jadi gini ya, kita semua ini kan unik dan otentik. Meli punya keunikannya sendiri, keotentikan sendiri, Lucy juga begitu, gue juga begitu. Nah, masalahnya keunikan dan keotentikan kita itu kebungkus sama yang namanya nih luka batin nih. Cahaya lu, energi lu adanya di dalam. Ya, makanya tugas kita itu adalah shadow work itu begitu, dia harus bongkar ini. Begitu dia terbongkar yang ada diri lu aja yang sejati itu. Yang unik dan otentik, yang punya potensi masing-masing. Dan potensi itu ingat, ini ada potensi itu ada tugasnya yaitu modal lu untuk melaksanakan yang namanya misi. Yang kayak kemarin cuma kita ngomongin sama Ocep. Iya. Disayang-sayang jiwanya, disayang-sayang raganya, Nah, terhubung bersama dengan jiwa kita. Karena kan at the end of the day sampai kita mati bukan hanya raga yang menemani, bahkan jiwa tuh most of the times yang paling sering kita abandon ya dengan apapun reason justifikasi kita gitu. Mungkin yang bisa teman-teman lakuin sekarang tadi yang paling simpel adalah journaling, acknowledging perasaan kita hari ini supaya kita tidak selalu reaktif terhadap apapun yang, karena kan life is full of surprises ya, hidup tuh penuh dengan kejutan gitu ya. Lu nggak bisa bikin random hidup gitu. And then itu kita belajar meditasi, belajar untuk be still ya, walaupun susah. Tapi mungkin tadi yang Lucy bilang kayak lo ke taman, lo lagi masak, just connecting with yourself, being present aja udah meditatif itu. Being present. Oke, ini udah jam 9 Cohen. Kita sambung lagi minggu depan yuk. Boleh. Atur. Kita pengen juga ngasih kesempatan ke teman-teman buat tanya langsung sama Cohen. Kan hari ini jatahnya aku sama Melanie nih udah nanya ke Cohen banyak gitu. Nah kalau teman-teman punya mungkin ya itu kayak repeating pattern, berantem terus sama orang mungkin, atau mungkin juga kenapa sih kok gue ngalamin kayak gini, kenapa sih orang tua gue gini, atau kenapa gue sebagai orang tua seperti itu. Nah siapin pertanyaannya, minggu depan kita sambung sama Cohen. Boleh. Bisa bongkar gitu sama Cohen gitu ya. Boleh ya. Gampang kok itu mah, diatur aja. Asik, nanti aku juga nonton live-nya Cohen. Terima kasih banyak loh Cohen udah mampir ke MS. Thank you. Terima kasih. Have a great day everybody. Pamit ya. Bye. Sampai ketemu. See you. Bye.